Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Putra NIM D1K019087 kelas C Prodi Agroeko Teknologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang alat ukur kelembapan udara, evaporasi dan evapotranspirasi. Yang pertama yaitu kelembapan udara. Kelembapan udara adalah tingkat kebasahan udara karena dalam udara air selalu terkandung dalam bentuk uap air. Alat-alat pengukur kelembapan udara yang pertama yaitu fisikometer bola basah dan bola kering. Fisikometer ini terdiri dari dua buah termometer air raksa, yaitu yang pertama termometer bola kering, yaitu tabung air raksa dibiarkan kering sehingga akan mengukur suhu udara sebenarnya. Yang kedua, termometer bola basah, yaitu tabung air raksa dibasahi agar suhu yang terukur adalah suhu saturasi atau titik jenuh, yaitu suhu yang diperlukan agar uap air dapat berkondensasi. Suhu udara didapat dari suhu pada termometer bola kering, sedangkan RH atau kelembapan udara didapat dengan perhitungan. Yang kedua, fisikrometer Asman. Fisikrometer Asman terdiri dari dua buah termometer air raksa dengan perlindung logam mengkilat. Kedua bola termometer terpasang dalam tabung logam mengkilat. Kipas angin terletak di atas tabung pada tengah alat. Gunanya untuk mengalirkan atau mengisap udara dari bawah melalui kedua bola. Termometer langsung menuju ke atas. Alat dipasang menghadap angin dan sedemikian sehingga logam mengkilat mencegah sinar matahari langsung ke termometer, terutama pada angin lemah dan sinar matahari yang kuat. Yang ketiga, fisikrometer putar atau whirling, disebut juga sebagai fisikrometer seling atau whirling. Alat ini terdiri dari dua termometer yang dipasang pada kerangka yang dapat diputar melalui sumbu yang tegak lurus pada panjangnya. Sebelum pemutaran bola basah dibasahi dengan air murni, fisikrometer diputar cepat-cepat atau 3 putaran per detik selama lebih 2 menit. Dihentikan dan dibaca cepat-cepat, kemudian diputar lagi, dihentikan dan dibaca seterusnya sampai diperoleh 3 data. Data yang diambil adalah suhu bola basah terendah. Jika ada 2 suhu bola basah terendah yang diambil suhu bola kering. Yang keempat, higrometer rambut. Higrometer rambut adalah alat yang digunakan untuk mengukur kelembapan udara. Satuan meteorologi dari kelembapan udara adalah persen. Alat ini menggunakan rambut manusia karena perubahan di panjang rambut mudah diukur. Higrometer yang akan digunakan dipasang di dalam sangkar Stephenson. Cara kerja dan prinsip dari higrometer rambut adalah bila udara lembab, rambut akan mengembang, menggerakkan Excel, kemudian diteruskan ke tangkai pena. Akibatnya, tangkai pena naik. Begitu juga jika udara kering, rambut akan menyusut. Pergerakan Excel kemudian diteruskan ke tangkai pena. Akibatnya, tangkai pena turun. Yang kelima, yaitu barometer. Barometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara. Satuan meteorologi dari tekanan udara adalah milibar. Barometer ada 2 jenis, yaitu barometer raksa dan barometer aneroid. Tetapi kegunaan mereka tetap sama, yaitu mengukur tekanan udara. Barometer termasuk peralatan meteorologi golongan non-recording yang pada waktu tertentu harus dibaca agar mendapat data yang diinginkan. Selain itu, barometer juga termasuk dengan alat meteorologi yang dipakai di permukaan bumi. Jenis alat ini umumnya terdapat pada stasiun meteorologi untuk peramalan cuaca, klimatologi, dan maritim. Selanjutnya yaitu evaporasi. Evaporasi adalah proses perubahan molekul di dalam keadaan cair. Contohnya air dengan spontan menjadi gas, contohnya uap air. Alat pengukur evaporasi berfungsi untuk mengukur radiasi matahari dalam waktu 1 hari. Alat ini terdiri dari 2 buah lempengan logam yang berbeda warna sebagai sensor.
yaitu lempengan berwarna putih mengkilat dan warna hitam gelap. Alat pengukuran evaporasi ada dua, yaitu panci evaporasi TPA dan pitch evaporimeter. Seperti panci penguapan terbuka, alat ini digunakan sebagai pengukur penguapan secara relatif. Maksudnya, alat ini tidak dapat mengukur secara langsung evaporasi ataupun evapotranspirasi yang sesungguhnya terjadi. Hasil pembacaannya sangat tergantung terhadap angin, iklim, dan debu. Pada prinsipnya, pitch evaporimeter terdiri dari pipa gelas yang panjangnya 20 cm dan garis tengahnya 1,5 cm. Pada pipa gelas terdapat skala yang menyatakan volume air dalam cm kubik atau per 10-nya. Ujung bawah pipa gelas terbuka dan ujung atasnya tertutup dan dilengkapi dengan tempat menggantungkan alat tersebut. Piringan kertas filter berbentuk bulat. Kertas ini berpori-pori banyak sehingga mudah menyerap air. Kertas filter dipasang pada mulut pipa terbuka. Kemudian, penjepit logam yang terbentuk lengkungan seperti lembaran per ujungnya melekat di sekeliling pipa dan ujungnya lainnya berbentuk sama dengan diameter pipa. 2. Panci evaporasi TPA. Kelebihannya, keteliti mencapai 0,02 mm, paling banyak digunakan dan merupakan dasar berbagai teknik untuk memperkirakan penguapan danau atau evapotranspirasi. Kekurangannya, kesalahan yang besar dari pengukuran evaporasi terletak pada tinggi air dalam panci. Muka air selamanya dikembalikan pada tinggi semula, yaitu 5 cm di bawah bibir panik. Yang selanjutnya yaitu evapotranspirasi adalah gabungan evaporasi dan transpirasi tumbuhan yang hidup di permukaan bumi. Dan alat untuk mengukur evapotranspirasi adalah desimeter. Desimeter adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur evapotranspirasi aktual yang dilepaskan oleh tumbuhan dan tanah di sekitarnya. Alat ini biasanya digunakan bersama dengan penakar curah hujan atau pluviometer. Dengan mengetahui besar presipitasi dan perkolasi, evapotranspirasi dapat diketahui. Desimeter memanfaatkan wadah berukuran besar yang berada lebih rendah dari permukaan tanah di sekitarnya dan menampung sejumlah besar tanah serta vegetasi di atasnya. Tanah berserta vegetasi ditimbang. Ketika digunakan sebagai simulasi pada usaha pertanian, maka volume air yang diberikan pada tanaman harus dicatat. Baiklah, itulah dari saya. Sekian dan terima kasih.